Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Areka Sari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cuko, cerita untuk kaula muda. Nah tentunya kita hari ini sangat spesial, begitu spesial kita kedatangan bintang tamu narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol seru mengenai seputar kesenian, kemudian kebudayaan, terkhusus ini kesenian wayang kulit. Sudah hadir di studio podcast kita pada hari ini Farel Syahdan, penyanyi dan penari dalang. Halo Farel, apa kabar? Halo. Wow, luar biasa ya, datang dari jauh ke TVRI. Dan juga ada kakaknya Farel ini, Ki Herjuno Pramariza Fadlansyah. Ini merupakan dalang milenial. Pokoknya menarik sekali ya. Soalnya dalang itu identik dengan generasi yang sudah tua ya, orang tua. Tetapi ini masih muda, masih anak-anak, bahkan Farel sudah cinta dengan kesenian wayang. Kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang membuat mereka tertarik dengan kesenian wayang ini. Halo Farel dan Fadlan, gimana nih? Baru pertama nih datang ke Palembang atau gimana? Udah dua kali. Udah 2 kali, ini udah yang kedua kali dengan melakukan pertunjukan wayang kulit ya. Luar biasa. Gimana nih cerita tentang Palembang nih? Coba cerita. Seru, banyak makanannya, enak-enak. Oke, sudah ngirup cuko pempek? Udah. Udah nyoba pempek yang di Beringin situ. Pempek Beringin. Iya. Enak? Enak banget. Jadi orang Palembang lah ya. Luar biasa. Ini kita akan ngobrol seputar kesenian wayang kulit. Mungkin kakak tertarik ke Prama dulu ya. Karena Prama ini adalah seorang dalang yang boleh dikatakan milenial dan sudah mendapat predikat Ki Herjuno. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awalnya cinta terhadap dunia perwayangan ini gimana sih? Sebenarnya mungkin bisa dibilang karena kebiasaan aja ya. Karena dari umur 2 tahun tuh kakek udah selalu ngajak cucu-cucunya buat nonton wayang. Jadi kakek itu kan rektor di kampus Unindra di Jakarta. Nah, setiap wisuda itu kakek selalu nanggep wayang gitu, kayak buat acara syukuran atau promosi juga mungkin ya. Karena kan dulu kampusnya masih kecil, masih berkembang. Terus kebetulan dalang yang ditangkap kakek itu dalang-dalang yang udah maestro, yang udah terkenal banget gitu. Jadi kan pasti ada kualitasnya ya, udah terkenal, kualitasnya pasti bagus. Terus kebetulan juga menarik ditonton sama anak kecil, jadi kayak banyak atraksinya. Waktu itu dalangnya Ki Anom Suroto, itu maestro dalang Indonesia. Terus Ki Anom ini ngajak anaknya Ki Bayu Aji. Nah, aku tuh sukanya sama Ki Bayu Aji itu, tertariknya karena dia tuh gaya pagelarannya itu yang atraksi kayak perang-perang, terus salto-salto, lompat-lompatin wayang gitu. Terus ya udah mulai dari situ suka, terus suka dibeliin sama kakek wayang juga, terus difasilitasin di rumah wayang, gamelan, terus kelir, layar buat pertunjukannya. Iya, buat wayang itu, terus gendang. Ya akhirnya mulai dari situ suka, kebiasaan ya, main-main latihan sendiri aja gitu. Oh baik, jadi latihan sendiri dan juga disupport dengan keluarga yang memang betul-betul cinta terhadap kesenian wayang kulit. Kemudian ya terus yang tertarik ini Ki Herjuno. Ini kan biasanya gelar yang diberikan pada dalang-dalang maestro. Nah, ini siapa nih yang ngasih gelar Ki Herjuno ini? Prama. Itu kayaknya dari TVRI ya awalnya. Oh, dari TVRI. Iya. Dulu tuh pas Covid, kan jarang ya, jadi pagelaran wayang tuh jarang digelar karena takut menyebar Covid. Tapi kan TVRI itu waktu itu ngundang, ada kerjasama sama Unindra buat di studio TVRI Jawa Tengah waktu itu pertama kali. Terus mulai dari situ dikasih gelar kayak dalang milenial nih. Nah, dulu tuh masih Ki Pramariza Fadlansyah diomongin gitu. Padahal masih kecil, cuma aku nggak tahu ya masih udah pantas apa belum disebut Ki gitu. Terus, gitu. Nah, Herjuno itu bukan nama asli kan. Jadi Ki Herjuno itu nama pemberian dari maestro dalang Ki Anom Suroto. Nah, itu beliau tuh sangat mensupport banget lah. Dia tuh sama kakek
juga lumayan dekat. Jadinya dikasih nama pemberian itu Herjuno, artinya dalam banget lah pokoknya, kayak pemberian doa Apa gitu juga. artinya? Her itu katanya wadah, Juno itu apa ya, air kalau nggak salah deh. Jadi Oke. wadah yang buat anak-anak sekarang mungkin ya gitu. Oke, jadi mungkin agar memberi wadah untuk anak-anak sekarang Iya. bisa berekspresi, bisa Iya, mencintai bisa budaya. khususnya kesenian wayang kulit ya. Berarti sudah terbilang maestro lah ya, Pramay. Enggak juga sih. Masih udah belajar. udah banyak nih tampil ke seluruh Indonesia atau Iya, ke luar alhamdulillah. negeri juga? Alhamdulillah ke luar negeri juga udah pernah. Oh, luar biasa. Masih kecil cuma waktu itu. Belum terlalu ngerti wayang, belum mendalami wayang. Oh, belum menjadi pedalang. Udah jadi dalang, Udah cuma jadi masih dalang. kayak yang cuma atraksi-atraksi aja lah gitu. Oke. Belum jabarkan lakon secara detail gitu. Baik. Nah, ini selain dalang ini ternyata ada tokoh-tokoh supporting ya. Ya, betul. Support yaitu adalah penyanyi dan juga penari. Ini Farel, Iya. penyanyi dan penari dalang, cilik. Iya. Kamu kenapa tertarik dengan dunia perwayangan ini juga? Karena ingin terkenal aja gitu. Oh, ingin terkenal. Dia tuh suka tampil gitu loh, suka tampil. Memang layar. hobi tampil, kemudian di keluarga juga apa ya istilahnya ya terfasilitasi. Extrovert juga dia. Jadi emang ini. Terus kenapa milihnya jadi penyanyi dan penari dalang? Biar sama kayak artis-artis aja. Oh begitu. Biasanya Ikutin tugasnya, artis-artis gitu. tugasnya biasanya apa aja? Kan nggak mendalang berarti ya? Iya. Mm-mm. Paling kalau nyanyi tuh jangan banyak-banyak minum es, coklat gitu. Oke. Oh, untuk menjaga suaranya menjaga ya. suara. Oke. Jadi gimana sih penampilannya penari dan penyanyi dalang ini ketika dalam satu pertunjukan itu di bagian mana? Di sesi bagian mana biasanya ditampilkan? Jadi kan kalau pagelaran wayang itu dari dulu tuh kayak pakemnya atau urutan jalannya acara itu mulai dari awal itu ada bagian jejeran, namanya itu jejeran. Itu biasanya di sebuah kerajaan. Oke. Setiap lakon beda-beda lah pokoknya. Oke, Terus di situ tuh kayak bakal dibahas konfliknya tuh apa, permasalahan tuh awalnya tuh gimana. Nah, setelah bagian itu ada selingan nih biar nggak bosan, karena jejeran itu lumayan lama, kayak percakapan antar tokoh tuh lumayan lama. Terus setelah itu ada bagian limbuan. Jadi limbuan itu sesi selingan, kayak isinya itu guyonan atau bercandaan gitu loh. Jadi kayak gimmick ya, supaya nggak bosan gimmick, ya. biar ada selingan aja, terus biar ada jadi suasana yang beda lah gitu. Oh baik, jadi di situlah isi dari Iya. nyanyian dan tarian Biasanya tadi. ada hiburan, kayak oke. pelawak, terus nyanyi juga. Nah dia di situ. Oke. Terus sampai ending itu bagian apa? Enggak, setelah itu Oke. masuk lagi ke cerita wayangnya lagi, oke. lakonnya lagi. Nah setelah itu ada lagi, jadi kayak cerita, kali gitu, ada dua cerita, dagelan, cerita akhir buat finishingnya gitu. Oh rata-rata 6 sesi. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sesi. Dan itu biasanya berapa jam tuh sekali penampilan wayang? 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 Bisa jam. lebih ya, kalau dulu tuh dari jam 7 atau 8 sampai subuh biasanya. Iya ya. Iya. Oh, makanya pagelaran wayang semalam suntuk biasanya Makanya digelar gitu ya. Kalau sekarang kan takut bosan, jadi lebih dipadetin lagi, lebih banyakin aksi-aksi gitu. Nah, Farel, ini kan pagelaran wayang ini paling cepat ya 6 jam ya. 6 jam mungkin bisa semalam suntuk. Kamu sebagai pelakon, penyanyi dan penari dan terbilang masih anak-anak loh. Suka capek nggak sih ngikutin kegiatan? Nah, kalau capek gimana? Cara Farel mensiasatinya? Kan karena dapet duit jadinya rasanya nggak terlalu capek-capek banget sih. Oh, jadi semangatnya adalah semangat dari cuan. Udah sering berarti ikut keliling Indonesia juga? Iya. Oke, Farel dari umur berapa? Dari umur, kalau nari dari umur 3 tahunan. Dari umur 3 tahun. Oke. Apa ada perbedaan nggak sih antara penari wayang dengan penari-penari biasa lainnya? Beda. Bedanya apa?
Kan kalau misalnya kalau kayak gini tuh ada yang perbedaan tuh, ada yang halusan sama ada yang gagahan. Oke. Jadi ada pakemnya gitu dia. Ada pakemnya. Nah, ini gimana pakemnya? Boleh diceritain juga, Prama? Ini misalnya ada toko wayang nih. Ya. Contoh. Oke, boleh dicontohin. Oke. Inilah ya. Ini namanya Brotoseno. Oke. Jadi di Pandawa itu ada 5. Oke. Yang pertama Puntadewa, terus Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa. Nah, ini tuh merupakan anak kedua Pandawa. Jadi Werkudara itu masa mudanya tuh kayak gini. Jadi ini tinggi, gede, terus punya kuku, terus pokoknya perawakannya gagah, besar gitu. Nah, misalnya ini wayang kulit ya. Di wayang orang itu orang itu bakal jadi tokoh ini gitu. Iya. Jadi Farel ini bertugas ketika dia menjadi seorang wayang orang gitu Iya, ya? gitu. Oh, jadi pertunjukannya ada seni wayang kulit, ada seni wayang orang. Iya. Jadi misalnya Farel menjadi tokoh Brotoseno. Brotoseno. Nah, dia tuh harus pakai oke. kuku, megang kuku gini. Terus Iya. pakai kain, baju dibuka gitu. Harus biasa harus telanjang dada. Mirip lah ya. Iya, semirip mungkin. Oke, mungkin Mbak I pengen penasaran ya, gimana sih lantunan dari penyanyi wayang itu sendiri? Mungkin boleh dicontohkan sedikit aja, Farel. Mungkin pemirsa juga penasaran banget ini. Ya, boleh. Biasanya itu dia lagu-lagu yang viral gitu loh, viral kayak Campur Sari, tahu gak Campur Sari? Iya. Gitu. Oke, boleh sedikit aja ditembangkan ya, ditembangkan. Rungkat bisa, Jogja Istimewa. Apa yang biasanya sering dibawakan? Rungkat. Rungkat, oke. Refnya aja ya? Ya, boleh. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Luar biasa. Rungkat tuh artinya apa ya? Ambiar gitu ya? Ya, ambiar. Oh, ente-entean tuh habis-habisan. Oke. Anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Nah, ini kan boleh dikatakan lantunannya modern ya. Ada kombinasi antara modern dan tradisional. Dia pakai alunan gamelan juga tuh. Oh, tapi pakai alunan gamelan. Oke. Jadi ini memang bisa ya pakemnya disesuaikan dengan zaman milenial, zilenial sekarang bisa ya? Bisa. Harus bisa lah. Harus bisa ya. Mengikuti perkembangan zaman. Oke. Sebenarnya kalau dalang milenial ini kalau di Indonesia sendiri banyak nggak sih menurut kamu? Sebenarnya banyak banget kalau misalnya. Aku kan mulai tertarik nih sama wayang, terus kayak pengen belajar wayang tuh dari mana aja tuh. Kebetulan aku ini belajar wayangnya dari kecil itu dari YouTube. Terus kaset gitu-gitu. Jadi nggak yang langsung berguru gitu loh. Jadi nggak ikut sanggar. Sukanya dari media sosial, terus belajar dari situ. Tapi nonton secara langsung juga. Iya, nonton secara langsung. Nah, terus kan sekarang udah TikTok, Instagram kan. Iya. Semua orang pasti pakai ya. Iya, betul. Nah, di TikTok itu misalnya aku nge-search aku butuh lakon misalnya Werkudara apa gitu. Aku nge-search buat nyari tahu kan. Nah, itu pasti ada di situ tuh. Nah, kebetulan yang pelakunya itu dia dalang muda juga. Jadi sebenarnya banyak banget. Terus terutama di ISI Surakarta tuh pasti ada sekolah pedalangan kan. Iya. Pasti banyak semua dalang di situ. Institut Seni Indonesia ya di Jogja ya. Iya, di Surakarta. Oh, Surakarta. Sebenarnya banyak sih di mana-mana. Ya, cuma aku lebih itunya ke situ. Oh, kalau di ISI itu memang ada sekolahnya betul yang mempelajari tentang pedalangan ini. Betul. Oke. Nah, Prama mungkin bisa kalian kolaborasi ya. Prama main wayang kulit, si Farel nyanyi. Itu bisa? Bisa gak ya? Bisa nggak? Kalau dia sih lebih ke beda sesi gitu. Jadi kalau misalnya yang aku lagi gerakin wayang, terus ada suara-suara itu biasa sinden. Oh, sinden berbeda atau lagi. iya ada wiroswara gitu. Sinden laki, wiroswara namanya kalau sinden laki. Tapi kalau Farel bisa dikatakan sebagai sinden laki? Beda?
Belum mungkin ya, masih penyanyi dulu ya. Oh jadi perbedaan antara sinden dan penyanyi seperti Farel ini, Beda. sinden itu di acara di pertunjukan yang Masuk betul-betul ke cerita wayang cerita juga. wayang. Iya. Kalau dia ini kayak bintang tamu gitu ke loh. gimmicknya tadi ya, iya. ke acara hiburannya, Iya, betul. seperti itu. Nah Farel, kalau kamu sendiri tertarik nggak untuk menjadi seorang dalang? Kurang tertarik. Lebih kurang. suka menari sama menyanyi aja. Menari dan menyanyi. Kalau untuk menjadi sinden laki-laki? Boleh, tertarik. Tertarik. Oh mungkin lagi dalam proses belajar kali ya. Dalam proses belajar. Oke, jadi seneng ya. Hari ini bisa tampil di Palembang, di TVRI Sumatera Selatan gitu. Gimana perasaannya? Sangat senang sekali. Sangat senang. Oh, lengkap ya, satu keluarga ya tampil semua. Iya. Iya, kalau Prama gimana nih menurut kamu ya? Ini apa namanya, kalau cerita wayang itu memang kata kamu tadi sudah ada pakem-pakemnya dan biasanya juga mengandung moral, nilai-nilai moral yang dalam cerita itu. Iya. Nah, sebenarnya nilai-nilai moral apa sih yang paling sering ingin ditonjolkan dalam cerita perwayangan ini? Kan pasti beda-beda ya moral setiap lakon atau cerita wayang tuh. Tapi yang paling sering itu yang pasti ada kayak misalnya kelicikan, kebohongan, itu bakal kalah sama yang jujur, baik, pasti kayak gitu. Jadi apalagi kan aku seringnya karena suka Pandawa nih, aku sering mainin lakon tuh yang pasti ada Pandawanya karena pasti setiap kejahatan tuh bakal kalah sama Pandawa gitu loh. Oh gitu, jadi seperti tokoh utama. Dengan tokoh kata utama. lain Pandawa ini adalah tokoh yang paling kamu favoritkan? Iya betul. Oke. 5 Pandawa itu favorit semua. Oh 5 Pandawa tadi ya. Oke. Nah kalau menurut kamu ya, ini kalau di Jawa ini banyak nih pelaku-pelaku seni, para dalang-dalang milenial. Nah kalau untuk di Sumatera sendiri, kesenian wayang ini bagaimana kamu melihatnya? Aku tadi agak kaget ya pas lagi ngelihat panggung tuh. Ternyata wayangnya itu punya dalang sini. Jadi di sini ada dalang juga ternyata. Terus wayangnya juga bagus-bagus. Nah ini contoh wayangnya nih. Ini wayang. Ini kan dari toko apa? Ini tuh toko jahat. Oh, toko jahat. Kelihatan kan kalau toko jahat itu biasanya mukanya merah. Terus nah di tangannya tuh ada kuku gini nih, kayak kuku raksasa gitu. Iya. Kan wayang sini juga bagus-bagus ternyata tuh, lihat ada ukiran batik di celananya kan, detail juga gitu. Kirain bakal yang wayang lama, ternyata wayang bagus juga di sini. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri akan membawakan di TVRI Sumatera Selatan akan membawakan cerita apa nih? Nanti aku mau ceritain tentang tokoh si Bima ini, Sang Bima. Sang Bima. Jadi Bima ini merupakan nama utama. Jadi setiap wayang itu biasanya punya banyak nama dia. Iya, ada contoh Bima nih. Bima itu punya nama Brotoseno, Werkudara, Bima, Sangseno, itu macam-macam. Jadi nah kalau yang aku pegang ini Bima masih muda gitu loh. Ntar aku bakal ceritain perjalanan Bima memberantas kejahatan gitu. Oh begitu. Nah ini salah satu contoh musuhnya yang jahat. Boleh dipraktekkan sedikit gitu ya adegannya dalam wayang kulit? Gimana ya, takut ini? Ya boleh. Silakan kamera. Brotoseno iki. Arep apa kowe? Jaluk patimu. Uloh, patiku parat. Ayo. Cobanan. Ayo, moro cobanan. Hop. Hop. Wah. Waduh. Hop. Wah. Waduh. Udah gitu aja. Wah, luar biasa ya. Wah, Mbak ini tertarik banget deh. Seneng banget ngelihat generasi milenial nih kayak Prama dan juga Farel, tetapi tertarik akan seni-seni tradisional dan ini menjadi salah satu upaya melestarikan ya. Dan menarik minat yang muda-muda, anak-anak zilenial lainnya untuk cinta juga terhadap kesenian di Indonesia. Nah, kamu punya cara nggak sih mungkin ke teman-teman yang saat ini lagi nonton nih ya, bagaimana untuk mereka mencintai kesenian wayang seperti itu? Aku tuh ngikutin
ini banget ya, medsos banget. Iya. Jadi aku suka di rumah kan ada fasilitas sama Mbah, ada layar, terus lampu cahaya buat wayang, jadi kayak lengkap gitu. Nah aku suka ngerekam sendiri, Oke. ngerekam lagi main, terus upload ke TikTok gitu biasanya. Upload ya, juga? Iya. Oke, jadi media sosial jadi menjadi sarana juga buat kamu Iya, untuk karena mempromosikan buat wayang. belajar juga di situ lengkap juga, lumayan lengkap sih menurut aku. Jadi YouTube, TikTok, Instagram tuh lumayan mendukung buat ngembangin budaya tradisional kita, yang mempromosikan juga gitu. Kalau melihat followersnya gimana? Followers Antusiasnya? Oh, followers aku. Iya, ini kan berarti kamu nih menggunakan media sosial untuk mempromosikan kesenian Iya. wayang nih. Nah, kan bisa dilihat tuh dari followersnya, apakah konten-konten kamu ini menarik atau ini gimana? Iya, biasanya tuh ya banyak anak-anak muda yang mau belajar juga, cuma biasanya yang komen tuh kayak orang tua gitu loh. Kalau sekarang tuh orang tua yang misalnya ngoreksi, Mas kayaknya kurang ini deh gitu, kurang alus lagi gerakannya gitu kan, karena aku kan suka atraksi gitu ya. Jadi kalau alus itu kayak gerakan misalnya dia cuma jalan gitu, tuh ada gerakan der gitu. Nah kalau aku tuh sukanya yang kayak di salto-saltoin gitu loh, kayak dilompat-lompatin. Jadi biasanya banyak koreksi di situ gitu. Kayak gitu, iya. Nah, Prama, kalau Mbak lihat dari face kamu ini kan muka-mukanya muka-muka anak-anak Korea gitu ya. Yang relate dengan zaman sekarang ya, kebanyakan K-pop banget gitu loh. Kenapa kamu memilih wayang akhirnya gitu? Selain karena memang dukungan keluarga, apakah memang dari niat dari hati sendiri gitu pingin menjadi seorang dalang gitu? Kan hidup Nggak itu mau harus jadi K-popers gitu. Enggak. Jadi aku maunya tuh balance aja gitu loh, antara mempromosikan budaya, suka tradisional, suka budaya, suka wayang. Tapi aku juga suka ya yang zaman sekarang aku FOMO juga sih gitu. Oke. Kayak FOMO-nya misalnya lebih kemana nih? K-pop, terus drakor, Oh, suka terus juga. film, iya. Suka juga, suka nonton, terus main game juga suka. Ya tapi mau seimbangin aja lah gitu antara wayang, terus main game, pendidikan yang lagi tren gitu juga aku ikutin. Oke, kalau pendidikan akademik ya. Iya. Sekarang Prama sudah apa kuliah? Kuliah. Masih sekolah. Kuliah ya. Oh, udah semester berapa nih? Semester 4, 4. Jurusannya? arsitektur. Oh, arsitek. Bukan Iya. seni ya? Malah ke Tadinya tuh arsitek. mau seni, cuma kata kakek Iya. dibilanginnya ambil yang lain aja coba gitu. Jadi Oke. biar kalau seni juga kan kita harus ngikutin perkembangan zaman ya. Iya. Nah aku milih arsitek tuh karena di arsitek itu kayak semua dipelajarin. Jadi mau kayak kebiasaan orang-orang, terus apa yang tren, kayak desain-desain yang tren kan bakal berkembang terus ya. Jadi aku mau biar apa ya, biar klop aja gitu kayak perkembangan zaman sama mempromosikan budaya ini gitu. Iya, jadi balance ya. Iya. Jadi zilenialnya dapet, tapi yang ininya mempromosikan budaya juga dapet. Nah, kalau Farel sendiri gimana nih? Oh, masih sekolah kan Farel, kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oke, ini dalam membagi waktu antara kegiatan di perwayangan dengan sekolah ini gimana? Karena kamu masih ini ya, masih terbilang sekolah menengah ya, pertama gitu. Ini gimana? Susah nggak ngatur waktunya? Di weekend ya. Susah banget ya, paling di hari Jumat Sabtu gitu. Jumat dan Sabtu. Oke, Jumat dan Sabtu itu untuk latihan. Buat pentas. Untuk Buat Iya, pentas. pentas. Oh, jadi kalau misalnya di hari-hari biasa kamu nggak ikut? Enggak. Oke. Kalau untuk penyanyi dan penari dalang ini cuman satu yang sedikit kah yang masih kecil seperti Farel nih? Iya sih kalau Sedikit ya? Sedikit. Oh, masih bisa dihitung ya pakai jari. Oh, rata-rata sudah dewasa semua. Iya. Oke, Atau luar remaja. biasa banget sih kalian berdua ini. Oke, Prama mungkin pesan sedikit nih untuk para generasi zilenial, pesannya gimana sih caranya untuk mereka juga bisa mencintai dan melestarikan budaya-budaya, khususnya kesenian seperti wayang kulit ini. Boleh? intinya awalnya pasti jangan malu buat
melestarikan budaya, terus buat belajar budaya kita sendiri. Karena kalau kalian udah mulai belajar, mulai suka, itu bakal menarik banget, maknanya tuh dalam banget gitu. Oke, jadi memang jangan malu ya untuk melestarikan budaya kita sendiri. Farel, pesannya mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton nih? Tetap pede aja gitu, gak usah malu kalau misalnya mau tampil kemana gitu. Oke, pokoknya sesuai dengan apa minat dan bakatnya ya? Iya betul. Oke, luar biasa. Prama udah 30 menit nih, nggak kerasa kita ngobrol sama Prama sama Farel nih. Luar biasa, ini generasi zilenial yang memang apa ya, patut dicontoh ya. Semoga tayangan ini menginspirasi dan amin bermanfaat untuk para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, ini khususnya untuk generasi-generasi muda ya. Terima kasih sekali lagi Prama, terima kasih Farel, dan pemirsa, inilah Cuko edisi kali ini. Kita akan kembali pada edisi-edisi yang akan datang. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh, luar biasa.